Harga emas berhasil rebound kembali masuk ke zona 2300-an, tapi ya memang harganya juga relatif tertahan ya. Bahkan pagi ini kita sempat melihat kenaikan sampai zona 2311, selisih tipis saja dari high kemarin, tapi juga sempat terkoreksi sampai 2298. Nah, kita akan lihat lebih lanjut, apakah ini saatnya momentum yang tepat untuk dia hajar ke resisten lebih lanjut, atau dia justru langsung ditekan kembali di level support psikologis. Tapi masalahnya adalah data ekonomi dan juga lain-lainnya masih tetap menjadi faktor pertimbangan. Kita lihat lebih dulu dari US dollar. Oke, seperti yang terlihat di grafik DXY atau indeks dolar untuk grafik H4 ternyata persis dengan apa yang kita harapkan kemarin atau yang kita inginkan kemarin, yaitu kaitannya rejection dari zona resisten, kemudian dia mengalami penurunan. Penurunannya sejauh ini bagi saya tidak terlalu dalam, jadi masih normal, kategorinya mungkin rejection atas, kemudian dia correction, tapi koreksinya juga relatif, mungkin ini baru hampir bisa dibilang hanya sepertiganya. Jadi kalau misalkan kita harapkan koreksi normal, seharusnya kita akan lihat dia akan turun sampai ke 50%-nya atau bahkan ke 75%-nya. Tapi yang kemarin kita lihat ini hanya sekedar sepertiganya. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini teman-teman, posisinya masih tetap rentan untuk terjadinya penembusan resisten, bahkan dua resisten di atasnya masih sangat memungkinkan. Atau bisa juga dia hanya menguji level resisten tersebut sebelum akhirnya dia turun sebagai double top dan bertahap dia turun ke level support keduanya. Jadi kalau seperti ini rasa-rasanya sih masih tetap dalam faktor teknikalnya kita sebut dengan profit taking menjelang rilis data besar yaitu CPI besok malam dan juga pengumuman FOMC di pertengahan malamnya. Oke, berarti secara mendasar seharusnya kita masih tetap lihat ini dalam swing low ataupun swinger lower, lalu kemudian dia masih bisa berpotensi memberikan keuntungan kepada emas. Tapi seberapa jauh ya? Oke, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, kemungkinan candlestick-nya juga menunjukkan adanya rejection dari zona resisten. Oke, just ini sekedar mengingatkan ya. Kemarin saya sempat menyebutkan kalaupun dia naik karena kita masih punya head and shoulder, kemudian dia pull up ataupun retest resisten, ya sekarang ini bisa dibilang dia hanya mendekati zona resisten. Jadi ada rejection, ya ada kemudian dia shooting star ya. Jadi ada kesempatan dia untuk ditutup dengan bearish candle, sehingga besok mungkin saja terjadi kejutan yang kita harapkan terkait dengan data CPI. Kalau misalkan Anda bingung CPI yang dimaksud, Anda silakan cek rekaman dari live streaming hari Senin. Oke, kemudian kalau misalkan kita perhatikan lebih lanjut dari US Treasury Yield, maka kondisinya sebetulnya hampir mirip, serupa tapi tak sama. Tapi kondisi ini cenderung menunjukkan juga gejala yang kita butuhkan kemarin. Ingat bahwasanya kemarin kita sempat mengatakan kalaupun terjadi kenaikan mungkin maksimumnya inilah yang menjadi target paling maksimal. Artinya jangan sampai tembus 4,6%, karena begitu tembus itu berarti dia akan melanjutkan kenaikan dan problem yang sangat serius untuk emas. Nah, tapi juga kalaupun misalkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ini sudah tanda-tanda awal. Jadi ditutup dengan candle yang short seperti itu atau pendek, berarti ada tanda-tanda volumenya sudah mulai berkurang untuk bullishnya. Mungkin saja kita akan dapatkan penurunan, atau mungkin saja dia naik dulu sampai mendekati resisten berikutnya, baru dia mengalami penurunan. Anything could be happen. Tapi yang jelas, selama tidak ada data ekonomi nanti malam, maka pemicunya adalah diduga sebagai technical semata. Dan market masih akan tetap waspada, karena data yang paling besar adalah besok CPI sebelum akhirnya pengumuman FOMC. Tapi nanti malam ada pengumuman OPEC. Apakah dia akan sangat mempengaruhi terhadap US Treasury Yield? Saya rasa kebaliknya. Posisinya adalah kalau misalnya US Treasury Yield mengalami penurunan, harusnya harga komoditi juga relatif lebih ringan untuk mengalami kenaikan. Tapi kalau yield-nya mengalami kenaikan, maka kemungkinan otomatis sebaliknya yang terjadi, yaitu harga emas ataupun harga crude oil berpotensi mengalami penurunan. So, kita tinggal lihat saja, pastikan apakah yang skenario tadi kita sempat sebutkan itu betul-betul terjadi apa tidak. Satu sisi, kalau dilihat dari grafik H4, kelihatannya juga ekspektasi saya sih lebih kepada sideway ya. Jadi sideway ini kemungkinan kecenderungannya, nah ini cukup baik sekali. Kalau misalkan kita perhatikan, kemarin juga kita sempat sebutkan terkait dengan 61,8%. Ya, ini adalah level sakral yang tidak boleh tembus, karena sekalinya tembus berarti itu adalah bullish yang bisa dibilang confirm reversal ya. Untuk saat ini tertahan di antara 50 dan 61,8%, ya ini zona tengah sini. Dan secara teori technical, zona antara 50% dan 61,8 itu sering disebut sebagai golden area. Jadi kalau misalkan dalam downtrend ini tertahan di antara 50% dan 61,8%, maka golden area tersebut adalah zona untuk lakukan sell.
Nah, ini berlaku juga untuk US Treasury Yield yang kemungkinan diperkirakan masih bisa turun. Dan apalagi ini polanya, kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini polanya cantik banget. Begitu dia rebound cukup tajam seperti itu, kemudian dia mentok di situ, dan tinggal tunggu apakah dia akan sama dengan target kenaikan sebelumnya. Jadi kalau lihat peluangnya, saya rasa bisa saja turun tajam. Tapi ya sayangnya hari ini tidak ada data ekonomi, sehingga penurunannya akan relatif lebih kepada faktor teknikal. Sementara yang paling ditunggu-tunggu adalah data ekonomi, sehingga mungkin saja perkiraan saya ini akan turun setengah sebelum akhirnya dia malah rebound lebih tinggi. Itu dengan catatan kalau ternyata data CPI besok mengecewakan semua pelaku pasar. Apa itu? Kalau misalkan kita dapatkan data ekonominya kecenderungan relatif lebih kuat, yaitu CPI melonjak di atas 3,7%, maka hampir bisa dipastikan yang akan kita lihat nantinya dia akan melejit lebih tinggi, dan mungkin itulah rally yang tak tertahankan. Termasuk juga mengubur ekspektasi atau bahkan meminimais ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga. Oke, kembali dengan outlook dari pound sterling. Posisinya dia betul kemarin ternyata kalau teman-teman perhatikan di live streaming kita sempat sebutkan hati-hati dengan zona support yang kelihatannya juga agak sulit untuk ditembus, dan itu betul. Dia masih tetap bertahan, kemudian ditutup dengan hammer. Ya, jadi setelah bearish candle yang panjang, kemudian ditutup dengan hammer, berarti menunjukkan rejection juga dari zona support. Artinya di sini secara teori juga harusnya mengalami kenaikan. Ya, jadi ada potensi kenaikan tersebut, walaupun dengan catatan teman-teman. Kalau kita perhatikan dari long bearish candle yang ini, ya, yang penurunan terakhir yang cukup tajam, maka yang harus kita hadapi berikutnya adalah kemungkinan kenaikan tersebut akan mentok ataupun tertahan di zona tengah atau 50% real body long black candle. Itu berarti kisarannya 1.2760-an. Wow, ini berarti jangka pendek ya. Posisinya kalaupun naik tipis, kalaupun turun tipis, jadi range-nya masih diharapkan relatif sideways. Tapi kalau lihat dari H4, sangat wajar lah kalau misalkan kita mengharapkan zona ini ya diasumsikan sebagai zona yang menurut saya ini zona yang masih cukup bagus ya, ataupun kuat. Artinya di sini yang saya akan harapkan adalah supportnya masih tetap kuat untuk menopang dia dan mendorong sampai ke 1.2770. Dalam hal ini, catatan yang harus saya ingatkan kepada teman-teman adalah hati-hati pound sterling cukup dengan target 30-50 poin saja, tidak perlu 100 poin. Karena seperti yang kita lihat beberapa kali terakhir, dia kecenderungan bergerak 40-60 poin dan tidak pernah sampai 100 poin. Jadi target pertama saya rasa cukup, kemudian Anda exit dan sesuaikan dengan strategi berikutnya. Kalaupun misalkan terjadi penembusan ataupun perubahan tren, maka pastikan dia betul-betul tembus dari zona support ini teman-teman. Karena kenapa? Posisinya kita agak khawatir ini masih tetap bisa dicurigai nantinya dia membentuk head and shoulder. Jadi kalau misalkan lihat di sini, di bagian left-nya sudah kelihatan, bagian head sudah kelihatan, tinggal bagian right-nya. Apakah ini sudah di bagian right atau memang ternyata kita masih lihat right shoulder yang lebih tinggi. Jadi ini yang saya khawatirkan. Kalaupun mau sell, saya lebih pertimbangkan sell di antara 1277 ataupun ya 1.2770 ya, atau kisaran 1.2790-an. Itu paling lebih bagus daripada Anda melakukan sell di 1.2700. Karena terbukti kemarin dia tertahan, memang sempat tembus tapi dia tidak tembus secara total karena next candle-nya tetap ditutupnya di atas dan terpancing ke atas resistennya. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya akan abaikan terlebih dulu. Ini adalah false breakout-nya. Sehingga yang selanjutnya akan kita lakukan, persis dengan rekomendasi tadi pagi, saya masih tetap akan mengincar saat ini harga untuk lakukan buy. Walaupun targetnya pendek aja, 1.2740 ataupun 2760 Anda exit, kemudian tunggu sampai kepastian apakah dia tembus 1.2770 atau malah dia rejection turun. Kalau rejection, silakan lakukan sell, stop loss-nya harus di atas 1.2820. Itu yang paling penting. Nah, tapi satu sisi kalau dia terlanjur turun, Anda juga harus perhatikan dengan zona 1.2650. Karena begitu dia gagal tembus itu, maka yang akan terjadi berikutnya adalah dia rejection untuk dorong lagi ke atas. So, ini yang saya sebut dengan range yang akan relatif sempit. Jadi Anda hanya bisa memanfaatkan range kisaran 30-50 poin saja. Sementara untuk crude oil, ya ternyata memang kenyataannya ditembus di atas 76. Dan saat ini juga berada di level 77.80. Saya rasa kalaupun nanti Anda lihat dia tembus 78.26, Anda boleh follow buy, tapi dengan target optimal, maksimalnya cuma di $80 saja. Tapi hati-hati ya, karena di zona 79 juga kadang-kadang kita menemukan ada kendala. Di situ adalah resisten yang juga cukup kuat ya. Jadi kalau misalkan lihat dari historicalnya, ini sangat wajar
sebagai area jembatan yang mungkin agak sulit untuk melakukan penembusan. Tapi kalaupun misalkan lakukan buy, sebetulnya idealnya adalah Anda tunggu sampai koreksi. Koreksinya sampai mana? Ini kita mainkan dengan historical price, lalu kemudian juga mainkan dengan 38,2% atau 50%. Artinya, target potential buy yang paling ideal adalah di zona 76 atau di zona 75.70. Ya, kalaupun misalkan Anda sabar menunggu sampai situ, saya rasa Anda akan bisa mendapatkan angka ataupun target yang lebih besar daripada Anda follow buy saat tembus 78. Nah, satu sisi, apakah mungkin dia akan turun ke 76? Ya, kita belum tahu. Tapi kalau lihat dari laporan OPEC monthly report nanti malam, kelihatannya kalau misalkan mereka cukup yakin dengan proyeksi pertumbuhan tingkat permintaan yang lebih tinggi, saya rasa berarti mereka memproyeksikan harga akan kembali ke area $80. Well, Anda boleh pertahankan, tapi juga sambil memasang stop loss. Dan stop loss yang paling ideal tentunya di bawah 75.70. Satu sisi, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, yes, dia ada potensi rebound, karena memang kemarin juga gagal, jadi ada shooting star, dia gagal, terus tembus 76. Nah, tapi hati-hati lihat di sini. Kondisinya saya tarik garis trendline seperti itu, ya, dan resistance extension-nya cukup dekat ya, area 78 ini. Jadi saya agak ragu apakah dia akan nyebrang duluan atau dia koreksi duluan. Idealnya harusnya dia koreksi duluan, dan kurang lebih 50% dari long white candle, ya, candle kemarin itu akan menjadi target buy Anda sampai target optimalnya ya cukup di 80. Jadi artinya jangan terlalu optimis, jangan terlalu over optimis kalau misalkan dia akan nyebrang ke 85. Saya rasa belum akan ke arah sana, semuanya masih tetap on process. Dan akhirnya pada grafik crude oil kita akan lihat dari emasnya sendiri. Kemarin tertahan di level 2313, but good news adalah kemarin koreksinya pas di zona buy kita, kemudian dia tidak tembus 0%, lalu kemudian dia pantul, dan kenaikan itu berarti ya bisa dibilang sebagai double bottom. Dan decline-nya ya sudah ditembus ya. Dan dengan cerita yang sama, alur cerita yang sama, Anda bisa perhatikan teman-teman. Double bottom, kemudian tembus neckline, lalu kemudian dia sesuai dengan targetnya, selesai di situ ya, dan kemudian dia turun terkoreksi. Saat ini nyangkut di areal yang sebelumnya disebut dengan neckline support ataupun resisten ya. Jadi itu areal buy kita sebetulnya tadi pagi, dan sudah beberapa kali rebound ya. Jadi target pertama di 2306 saya rasa harusnya sudah bisa disentuh, tapi sejauh ini dia tertahan di 2303, 2304. But it's okay. Kalaupun naik lagi-lagi teman-teman, posisinya Anda harus perhatikan level 23,6% di 2310. Kalaupun nggak sentuh 2312, Anda boleh exit di 2310. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kemungkinan dia akan terjadi double top, yang mana hal tersebut bisa melawan double bottom yang sebelumnya sempat terjadi di hari Senin. Jadi kalau ini yang terjadi, rejection diharapkan di 2312 atau 2315. Nah, kalau misalkan Anda yakin ini double top, boleh lakukan sell. Stop loss-nya harus di atas 2315. Pendek saja, karena kemungkinan kalau tembus 2320, dia akan lanjut 24 ataupun ke 36. Nah, mana yang akan lebih unggul? Saya rasa kalaupun misalkan itu betul double top, ya paling maksimum penurunan hanya sampai ke 2286. Itu pun berarti masih bermasalah dengan support psikologis, dan harapannya support psikologis ini masih tetap kuat sampai ke data CPI besok. Sampai akhirnya kita dapatkan jawaban apakah CPI akan mengulangi pola seperti yang terjadi di tahun 2003 atau tidak. Kalau iya, berarti siap-siap. Maka big challenge-nya adalah kita akan dapatkan zona big demand di area yang sama, 2286 ataupun 2277, atau bahkan saat dia tembus di atas 2236. Dan itu adalah saat yang paling tepat untuk momentum bullish. Satu sisi, secara keseluruhan kalau kita asumsikan up gitu ya, jadi kondisinya seperti demikian, maka yang akan saya harapkan pergerakannya akan relatif seperti ini. Kondisinya hampir mirip dengan pola uptrend. Jadi ini dianggapnya sebagai support yang kuat, kemudian dia up lebih tinggi, kemudian dia koreksi, lalu kemudian terlihat formasi higher low, dan juga higher high berikutnya. So, apakah itu akan terjadi? Ya, semua masih sangat memungkinkan, karena untuk hari ini tidak ada data ekonomi. Grafik daily juga menunjukkan kemarin ditutup dengan bullish candle. Kalaupun misalkan kita asumsikan ini bullish harami, ya bisa saja, karena memang kemarin dia lebih tinggi. Kemudian juga ya ditutup dengan short body candle yang bullish. Kemudian juga pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan bottom ataupun double bottom ataupun ya areal support yang psikologis tidak ditembus. Jadi secara keseluruhan ada kesempatan cukup bagus untuk dia menguji level 2325 entah hari ini ataupun mungkin besok sebelum CPI.
Saya akan lebih berharap sebelum CPI akan tetap sideways dan setelah CPI akan range melebar, entah itu lebih di atas ataupun lebih rendah. Tapi yang jelas support psikologis 2277 diharapkan akan tetap bertahan.